Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Dalam misa hari ini, kita juga akan memperbaharui janji kesetiaan perkawinan kita. Kekudusan sebuah keluarga terletak pada nilai kesetiaan atau ketaatan dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan setia, kita telah menggenapi firman Tuhan. Ketaatan itu ditunjukkan oleh ketulusan Yusuf dalam melaksanakan kehendak Allah juga. Ketulusan hati Yusuf bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Maka tugas terpenting orang tua adalah membimbing anak-anaknya untuk taat kepada Tuhan. Setiap keluarga yang taat kepada Tuhan akan mengupayakan terciptanya keharmonisan, kerukunan, serta kesejahteraan, dan agar cinta kasih merajai keluarga. Namun tidak jarang kita menyaksikan keluarga-keluarga yang tidak harmonis dan terpecah. Suatu hal yang tidak diinginkan. Pesta keluarga kudus hari ini dimaksudkan untuk mengedepankan Yusuf, Maria, dan Yesus sebagai panutan semua keluarga Kristen. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga, maka keluarga itu dikuduskan, dan di tengah kesulitan dan kesukaran, mereka tahu kepada siapa mereka harus berpaling untuk meminta kekuatan dan jalan keluar. Injil hari ini menunjukkan bahwa keluarga kudus tidak luput dari pencobaan dan kesulitan. Kehidupan sang bayi terancam, dan keluarga kudus ini menjadi terasing di negeri orang. Walaupun demikian, keluarga kudus ini senantiasa terbuka kepada Allah dan tuntutannya. Ketaatan kepada kehendak Allah menjadi ciri khas keluarga kudus.
Hari ini kita bisa membayangkan penderitaan keluarga kudus dengan berjalan beratus-ratus kilometer di dalam ketidakpastian untuk mengungsi ke Mesir. Tapi mereka menjalaninya dengan setia, tabah, dan tanpa mengeluh. Maria dan Yusuf tidak menolak penderitaan yang datang sebagai konsekuensi mereka. Konsekuensi dari kesanggupan Maria mengandung Yesus dan kesanggupan Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Mereka bertanggung jawab atas jawaban ya yang pernah diberikannya kepada Allah. Sebagai suami dan istri, kita juga harus bertanggung jawab atas jawaban ya untuk saling menerima dalam pernikahan yang suci. Karena sebagai keluarga, kita pun tidak harus berhadapan dengan kesulitan dan tantangan yang ada. Saudari dan saudara, mari kita sadari, Natal adalah tragedi kala itu bagi keluarga kudus. Natal adalah masa-masa sulit bagi keluarga kudus dan keluarga yang memiliki anak berusia di bawah 2 tahun kala itu. Hidup kita pun tak luput dari tragedi. Kita tak pernah menduga, membayangkan, apalagi memikirkan bahwa hidup ini tak berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada banyak rencana yang meleset dari tujuan. Ada kejadian yang membuat kita menangis karena kehilangan dan kegagalan. Seperti keluarga kudus, barangkali hari-hari yang kita jalani begitu melelahkan karena harus berlari dari masalah yang satu ke masalah lainnya tanpa henti. Mari kita ingat bahwa Tuhan menyelamatkan keluarga kudus bukan dengan kuat kuasanya. Ia menyelamatkan dengan cara yang sangat biasa, sederhana, sangat manusiawi, yakni melarikan diri, menyingkir atau menghindar. Tujuannya agar kita tetap rendah hati dan tidak mendikte Tuhan dengan cara apa Ia harus menolong kita. Biarlah Ia yang memilih dan menentukan caranya, dan kita sebagai keluarga harus percaya bahwa cara yang diberikan itu adalah yang terbaik. Yang diminta dari kita hanya satu, yaitu setia. Semoga Tuhan memberkati saudara dan keluarga.